imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kan artinya kalau kita mau terjemahkan ini, semoga Allah mendengarkan orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena di dalam salat kita, hal yang wajib kita ucapkan itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bacaan yang disunnahkan untuk dibaca itu ketika bangkit dari rukuknya dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu yang disebut dengan tasmi'. Kata Nabi, kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kata Rasulullah, faqulu, maka hendaklah kalian mengucapkan. Nah, ini berbeda-beda ya. Riwayatnya berbeda. Hendaklah kalian mengucapkan apa itu? Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya, jadi ada kata Allahummanya. Ya. Sementara ya mungkin kita hampir tidak pernah kita dengar ya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Kita hanya langsung mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ya. Kalau ini ada Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, sebenarnya ketika kita sudah mengucapkan Rabbana itu sudah ada kandungan di dalamnya Allahumma. Ya. Karena Allahumma dan Rabbana sebenarnya maknanya sama. Jadi memang ini ada takkid namanya dalam bahasa Arab itu, ada penguatan ucapan. Karena dalam bahasa Arab itu untuk memperkuat sesuatu, ya untuk memperkuat pernyataan sesuatu, salah satu yang biasa kita lakukan itu yang dilakukan oleh orang Arab termasuk di dalam Al-Quran sebagai kitab suci yang berbahasa Arab itu adalah mengulangi kalimat. Mengulangi ya. Ya. Itu memperkuat itu. Jadi ketika umpamanya mengatakan Rabbana saja, itu jauh lebih kuat kalau di depannya ada kata Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah, apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd? Atau cukup Rabbana lakal hamd? Kata Nabi, fa innahu ma wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila ucapan kita mengucapkan Rabbana lakal hamd, kita memuji Allah. Maka kata Nabi, ketika ucapan kita itu sesuai dengan ucapan dan doa malaikat. Ketika doa kita itu sesuai dengan doa malaikat. Kan kita baca Fatihah itu banyak doanya ya. Baca Fatihah itu kan itu penuh dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ya, itu doa. Ketika doa-doa kita ini kemudian katakanlah diamini oleh malaikat. Dan saya kira terlalu terlalu kikir kita kalau kita kemudian tidak membaca itu. Apa yang kita bisa dapatkan kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelumnya. Dosa kita yang ada yang pernah kita perbuat sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah. Ya secara umumnya. Nah sementara orang yang salat itu adalah tidak pernah atau beberapa kali mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd itu. Ya, berkali-kali kita ucapkan. Sehingga ya kalau kita jadi makmum, terutama kita jadi makmum kan imam itu hanya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, ya makmumnya mengatakan Rabbana lakal hamd. Dan ketika itu kita ucapkan, karena didahului oleh beberapa doa, maka kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Tentu bukan sesudahnya ya, hanya sebelumnya saja.
Kenapa itu penting? Karena ya manusia ini kan tidak luput dari dosa sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak ada dosanya. Apakah itu dosa kecil, terutama ya dosa-dosa kecil kita yang setiap saat mungkin kita lakukan. Sekalipun mungkin kita menganggap diri kita bersih karena kita senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat tidak menutup kemungkinan sengaja atau tidak sengaja kita melakukan dosa. Ya, karena baru bangun tidur, melek mata kita sedikit, wah, ada dosa yang dilakukan oleh mata kita. Karena kalau mengutip pandangannya Al-Ghazali, sebuah organ tubuh kita, ya, organ tubuh kita yang kecil atau yang besar, yang tersembunyi atau tidak, itu sangat berpotensi melakukan dosa. Untung saja hadirin jamaah maghrib, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang kita lakukan. Ya, bagaimana sekiranya Allah itu juga mencatat dosa ketika kita berpikir dosa? Ya kan? Kalau umat-umat sebelumnya di jamaah maghrib, yang sependek bacaan saya, umat-umat sebelumnya itu baru dia berpikir itu sudah dihitung dosa itu. Inilah kemudian yang pernah kalau kita baca ya di akhir surah Al-Baqarah itu kan jelas itu. Surah Al-Baqarah bisa dibuka itu. Ya. Salah satu kandungan ayat itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa yang hanya kita bayangkan, dosa yang hanya kita niatkan, itu tidak dihitung oleh Allah sebagai dosa. Kan di dalam ayat itu sebenarnya mengandung ya sudahlah, ketika kita melakukan dosa itu sudah pasti dosa. Tapi bukan hanya itu ya, tapi termasuk di dalamnya ketika kita kemudian berniat melakukan dosa, oleh ayat itu dikatakan itu juga bernilai dosa. Maka dalam sebuah riwayat hadis ya, mungkin belum kita baca itu, ya kita pasti akan lewati nanti itu. Kemudian ada sekelompok dari orang yang baru masuk Islam pada masa Nabi ya, orang-orang Arab Quraisy, ya Rasul, terlalu berat kalau begini ini agama. Islam ini berat sekali. Apa beratnya? Kata mereka, ya kita ini disuguhi, diperintahkan sholat, puasa, macam-macam ibadah. Sementara kami ini masyarakat atau katakanlah bangsa Arab jahiliyah ya, yang tidak terbiasa melakukan itu. Tiba-tiba diperintahkan lakukan ibadah ini, hindari ini. Sementara kita sulit sekali itu hindari. Makanya orang yang masuk Islam pada masa awal Islam, itu terkadang ada tawar-menawar itu kepada Nabi. Ya Rasul, boleh nggak saya masuk Islam tapi saya berzina? Oh kata Nabi, tidak bisa itu. Ada juga yang lain, boleh nggak saya masuk Islam tapi saya masih meminum khamar? Kata Nabi, boleh. Tapi ada pesan saya satu, jangan berdusta. Jangan bohong. Oh gampang itu kalau itu. Ya, dibolehkan, silakan aja, kan ini istilahnya baru masa awal mereka masuk Islam. Kalau langsung dikatakan tidak boleh begini, harus begini, orang lari, Pak. Itulah sebabnya dalam kajian para intelektual ya, termasuk juga para aktivis itu kan ada di antara mereka yang mengkritisi pandangan para ulama terkait dengan keharusan, kewajiban melakukan kisas terhadap orang melakukan pembunuhan. Itu kan banyak gitu. Apalagi dari kelompok hak asasi manusia ya, itu sama sekali tidak menerima itu ada pembunuhan. Nah, saya kembali di sini. Kembali bahwa ya kalau kita mengucapkan sami Allah Allahumma rabbana lakal hamd, maka insya Allah kata Rasulullah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kita membaca itu terutama dalam salat kita, itu ada malaikat yang memenuhi masjid itu. Ya sebenarnya ketika kita tidak tadi salat, itu ada malaikat Pak itu. Di kiri kanan kita, di belakang, depan kita itu penuh dengan malaikat. Keuntungannya karena Allah mencabut kemampuan kita melihat malaikat dari bentuk aslinya. Pada sini banyak sekali malaikat. Tapi kan bisa jadi bukan hanya malaikat, Pak.
Bisa jadi di sana juga ada syaitan. Ya, bisa jadi kan ada syaitan juga. Apalagi kalau sudah di luar masjid, ya banyak sekali. Sekali. Ya. Karena ya, kenapa saya mengatakan begitu? Nabi saja, jangankan kita, ya Nabi saja, itu sering sekali digoda oleh iblis, oleh jin. Ya. Nabi kan pernah sementara sholat, gerakannya itu berubah. Allahu Akbar. Sudah itu sebentar, sudah takbir. Ada kemudian orang yang ingin menombak Nabi. Nabi begini, masihlah itu, baik, begini. Sudah lagi itu datang lagi, tangkis lagi begini. Kenapa Nabi? Terus sahabat kemudian bertanya, sudah itu, kok ada gerakan lain ya Rasul? Salatnya begitu. Apa kata Rasulullah? Tadi waktu saya salat, datang itu iblis, ingin menonjok saya dengan pedangnya. Maka saya tangkis. Saya tangkis begini. Kata beliau melanjutkan di situ, sekiranya bukan karena saya tidak mengingat putra dari Nabi Daud alaihissalam, maksudnya itu Sulaiman, Nabiullah, maka saya akan menangkap itu iblis untuk dijadikan mainan anak-anak kota Madinah. Saya tangkap itu iblis, tapi karena saya nggak tahu, kalau saya tangkap ini iblis, berarti saya bisa menyamai mujizat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kan itu dia perintah semua itu. Dia perintah semua makhluk Allah. Nah, Sulaiman itu tidak ada yang tidak diperintah, Pak. Jadi kalau kekuasaan yang paling besar, manusia yang pernah berkuasa di atas dunia ini tidak ada taranya itu Sulaiman. Kalau kita raja siapa yang paling hebat di dunia? Ya, katakanlah yang kemarin meninggal, Ratu Elizabeth. Ya, karena kekuasaan Inggris itu kan luas sekali ya. Ya, Inggris itu Pak luas sekali karena pernah menjadi negara adidaya. Nah, menjadi negara adidaya. Itu luas sekali kekuasaannya. Ya. Tapi apakah mereka memerintah iblis? Apakah mereka memerintah binatang? Oh, tidak ada. Yang diperintah itu hanya manusia saja. Tapi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, di samping Nabi yang paling kaya, kan tidak ada yang menandingi kekayaannya Sulaiman kan? Tapi dia juga memerintah bukan hanya makhluk manusia. Tapi binatang, semua makhluk Allah yang lain dia perintah. Bukan hanya makhluk Allah yang berakal. Makhluk Allah yang tidak berakal pun diperintah. Contohnya apa? Dia perintah angin. Ya kan? Angin saja dia perintah. Kalau kita kan tidak ada. Ya kan? Itulah kehebatannya. Ini hadis yang pertama. Di jamaah maghrib yang saya muliakan. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bukan hanya Imam Muslim. Kalau kita mau lihat dalam Sahih Bukhari itu hadis yang ke 3228. Kalau Sahih Muslim ini hanya hadis yang ke 409. Ya. Hadis yang kedua, ya, hadis yang bersumber juga dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ammana al-imanu fa'ammanu." Apabila imam itu mengatakan amin, hendaklah juga kalian mengucapkan amin. Tapi ingat, itu kan tidak wajib ya, bukan rukun itu membaca amin. Mau mengatakan amin atau tidak ada masalah. Salat kita tetap sah. Tetapi apa yang kita dapatkan ketika kita membaca amin, ketika imam itu membaca amin, sama tadi itu, fa innahu mawafaqa ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, karena sesungguhnya apabila takminnya itu sesuai dengan takminnya malaikat, juga diamini oleh malaikat, maka Allah akan mengampuni ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sudah dua ini. Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamd, dan kemudian kita mengucapkan amin di dalam salat kita. Itu hadis yang kedua ya, hadis yang kedua. Sekaligus hadis yang ke mana ya? Hadis yang kedua di dalam riwayat ini. Ya, saya akan bacakan sedikit lagi yang lain ini.
Itu hadis yang juga bersumber dari Abu Hurairah dari riwayat yang lain ya. Nabi mengatakan begini, qala idza qala ahadukum fis salati amin. Apabila salah seorang di antara kamu mengucapkan amin tentu dalam salat, wal malaikatu fis samai amin, dan malaikat yang ada di langit sana ya, menyebutnya langit ya kan, tapi belum tentu berada di langit. Maksudnya malaikat itu berada di tempat yang sangat tinggi. Fawafaqa ihdahuma al-ukhra, maka kemudian malaikat tentunya ya, kemudian juga mengaminkan itu, maka Allah akan mengampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari 2 hadis atau 3 hadis yang saya sebutkan ini tadi, semuanya menyebut hanya dosa yang lalu. Dosa yang telah lalu yang akan diampuni oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau dosa besar? Apakah diampuni oleh Allah? Memang itu diperdebatkan oleh para ulama kita. Saya ingin bacakan sedikit penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, saya membacakan beliau mengatakan begini. Sabaka fi hadis Abi Musa fi bab tasyahud. Ini katanya ada penjelasan. Ini kan saya tidak baca semua hadisnya, ada hadis sebelumnya. Itu katanya sebelumnya ada pembahasan dari hadis Abu Musa terkait dengan tasyahud. Ya, tasyahud itu membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, membaca syahadatain di dalam tasyahud kita ya. Fi tasyahud idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini babnya tentang tasyahud tapi pembahasannya tentang firman Allah ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kata Nabi bacalah kalian amin. Faqulu amin. Ya. Dari hadis ini fi hadhil hadis istihbabut ta'min aqbal Fatihah lil imam wal ma'mun wal munfarid. Hadis ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan, kalau sangat dianjurkan itu berarti disunnahkan membaca amin sesudah membaca suratul Fatihah lil imam. Ini lil imam, apakah itu imam? Jadi imam juga itu disunnahkan. Jadi biasa kan kita dengar ya, kalau kita, saya tidak tahu ya apakah di Mekah atau di Madinah, kedengaran itu takminnya itu apa? Imam itu. Kan biasa kita dengar Pak ya, kalau imam-imam di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kedengaran itu. Amin. Ya. Bukan hanya kepada imam ternyata, juga kepada makmum. Kenapa seperti itu? Karena pertama, alasannya kalau menurut saya ya, yang pertama kan yang membaca Fatihah itu bukan hanya imam, tapi juga makmum. Sehingga ketika kita baca itu memang sebaiknya kita mengatakan amin. Amin kan artinya tarima farillah doaku, ya kan? Terimalah doa saya ya Allah. Makanya dianjurkan membaca amin itu bukan hanya kepada imam tapi juga kepada al-ma'mun. Bahkan kalau ada orang yang salat sendirian itu juga dianjurkan untuk tetap membaca. Jadi kalau kita salat sendiri di rumah munfarid ya, apakah munfarid wajib atau munfarid sunnah, itu juga tetap dianjurkan untuk membaca amin ya. Wa nahu yang bagi ayyakuna ayyakuna ta'minul ma'mun ma'a ta'min iman la qablahu wa la ba'dahu. Ya. Yang bagi ayyakuna ta'minul ma'mum ma'a ta'min imam la qablahu wa la ba'dahu ya. Dikatakan di sini bahwa ya itu memang seyogianya ucapan amin itu ya baik kepada baik imam ta'minnya siapa itu imam dan makmum. Kalau kita baca di sini itu tidak mendahului dan tidak sesudahnya, artinya apa? Sebaiknya bersamaan. Kalau ini ya, kalau apa yang disebutkan oleh An-Nawawi ini, dia kan ngutip pendapat ulama yang lain. Dan tentu juga begitu perhatiannya yang lain ya. Jadi ada yang membaca makmum itu bersamaan ta'minnya itu dengan imam. Wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam membaca amin juga makmumnya ikut bersamaan. Itu disebut dengan la qablahu wa la ba'dahu. Ya, liqaulihi waladdallin faqulu amin.
Ya. Wa qulu amin. Wa amma riwayah idza ammana fa ammanu fa ma'naha. Apabila sementara hadis yang mengatakan bahwa apabila imam itu membaca amin, maka hendaklah kalian juga membaca amin. Maknanya, maksudnya adalah apabila idza arada ta'min, apabila ingin membaca ta'min. Ya, wa qad qadimna bayanu hadza. Yang dimaksud katanya apabila ingin membaca ta'min. Ini penjelasannya. Maksudnya apa itu? Yaitu tidak bersamaan. Tidak bersamaan ya, sudah iman baru kemudian makmum. Ini pendapat para ulama yang banyak. Kenapa bisa begitu? Pasti kita bertanya, kenapa ada yang begini, ada begini? Karena memang dalam hadis yang kita baca itu tidak dijelaskan secara pasti. Jadi bagi saya, jangan kita berdebat hanya karena, kenapa dia duluan baca? Kenapa ada yang bersamaan baca? Kenapa bisa begitu? Karena memang tidak ada hadisnya yang mengatakan, Nabi mengatakan harus bersamaan. Tidak ada juga mengatakan, itu boleh sebelumnya, sesudahnya. Yang tidak boleh saya kira mendahului imannya aminnya imam. Kalau itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu apakah bersamaan atau sekalian sesudahnya. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung sesudahnya. Ya kan? Karena kita itu senantiasa mengikuti iman. Ya. Ini pendapat pribadi saya ya, bukan pendapat kutipan dari Al-Imam An-Nawawi. Sekalipun bisa jadi ada ya. Ya. Wa yusannu lil imam wal munfarid al-jahru bi ta'min. Nah ini, dan disunahkan bagi imam ya, wal munfarid dan orang yang salat sendiri al-jahru bi ta'min, menjahar aminnya. Wa kadza, begitu pula lil makmum. Begitu pula makmum, tetapi menurut alal mazhabi sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya apa? Ada juga pandangan ulama yang mengatakan bahwa makmum itu tidak perlu membesarkan bacaan amin. Tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar menurut Imam An-Nawawi, itu adalah sama-sama membesarkan, sama-sama jahar. Tentu kecuali kalau salat apa? Salat sir. Kalau salat sir jangan. Karena kenapa tidak? Karena kita tidak dengarkan bacaannya imam kan? Bacaannya imam. Yang dimaksud di sini adalah ketika jahar. Maka kita kemudian ada yang mengatakan menjahar, ada juga mengatakan tidak perlu menjahar. Ya. Hadza tafdilu mazhabina. Hadza tafsilu mazhabina. Ini adalah penjelasan penjelasan pandangan kami. Wa qad ijtama'atil ummah ala annal munfarid, dan itu ada kesepakatan para imam tentu bahwa orang yang salat sendiri yu'aminu wa yu'amin, dia tetap disunnahkan untuk membaca amin. Wa kadzalikal imam wal ma'mum fi sholati sirriyah, begitu pula imam dan makmum termasuk di dalam salat sir. Ya, salat sir. Wa kadzalika kalal jumhur fil jahriyah. Begitu pula pandangan ulama itu sama ya di dalam salat jahar. Artinya salat sir dan jahar atau kalau saya balik, salat jahar dan salat sir dua-duanya disunnahkan untuk membaca membaca amin. Kenapa? Karena itu tadi. Ini mawafaqa qauluhu qaulal malaika. Sekiranya atau siapa tahu apa yang kita doakan itu, kan itu kan doa ya, apa yang kita doakan itu juga didoakan oleh malaikat, maka insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga penjelasan dari hadis yang saya baca tadi bahwa mawafaqa qauluhu qaulal malaika, apa yang dimaksud itu? Maksudnya adalah wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Maknahu wafaqahum fi waqti ta'min. Betul-betul ketika dia membaca amin itu secara bersamaan juga
diaminkan juga oleh malaikat, fa amana ma'a ta'minihim fa hadza huwa sahih wa shawab. Pendapatnya Imam An-Nawawi ini adalah pendapat yang lebih sahih. Sekalipun itu tidak menyalahkan. Sekalipun saya katakan, sekalipun itu tidak menyalahkan pandangan ulama yang lain. Ya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Nawawi. Ada juga pendapat yang lain ya, seperti yang beliau kutip dari pendapat gurunya, yaitu Al-Qadhi Iyad. Ya, karena salah satu guru yang paling sering beliau kutip pendapatnya itu adalah Al-Qadhi Iyad. Bahkan dalam kitab ini kalau menyebut qala Al-Qadhi, menurut Al-Qadhi yang dimaksud itu adalah gurunya Al-Qadhi Iyad. Qala Al-Qadhi Iyad qaulan anna ma'nahu wafaqahum fi sifah wal khusyu' wal ikhlas. Maksudnya apa itu? Ketika kita membaca amin betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas membacanya. Membaca amin itu ikhlasnya betul-betul, bukan hanya amin, tapi tidak ada rasa khusyuknya. Betul-betul kita sehingga kalau orang kemudian membaca Fatihah, terutama ya, baca Fatihah, kan seharusnya kita mentadaburi bacaan-bacaan itu, terutama atau lebih utama ketika kita baca doa-doa dalam apa? Doa-doa dalam salat. Doa-doa dalam suratul Fatihah. Kita ikuti itu. Sekalipun tentu jauh lebih bagus kalau semuanya kita ikuti. Karena bagi saya inilah juga yang akan mengantar seseorang menjadi khusyuk dalam salat ketika semua bacaan yang dibaca itu betul-betul dia paham. Kan ada orang yang salat itu melayang-layang pikirannya. Kenapa pikirannya itu melayang-layang? Pertama karena memang dia tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca. Tidak mengerti apa yang dibaca oleh imam. Kalau salat sendiri kita tidak mengerti apa yang kita baca. Bagaimana tidak melayang-layang itu pikiran? Ya kan? Tidak melayang. Dan yang kata Imam An-Nawawi, tentu dia mengutip pendapat gurunya tadi, yang dimaksud itu tidak semua orang yang membaca amin. Tetapi orang yang membaca amin, betul-betul dia khusyuk. Ya, fi sifatul khusyuk wal ikhlas. Betul-betul ikhlas membaca itu. Wahtalafu fi haula'il malaika faqilahum al-hafaza wa qila ghairuhum liqaulihi fawafaqa qauluhu qaula ahli sama. Ya. Ada yang mengatakan ya mereka berbeda pendapat. Siapa sih yang dimaksud dengan malaikat di situ? Ada yang mengatakan haula'il malaika, semua malaikat. Ya, semua malaikat. Ada juga mengatakan apa ya? Ada juga mengatakan tidak semuanya. Ya. Itu yang kedua penjelasan dari ini. Kemudian ketika Ibnu Syihab, ya, hadis yang terakhir tadi yang saya bacakan, wa kana Rasulullah SAW yaqulu amin. Menurut hadis yang ketiga ya, yang saya baca tadi, bahwa Rasulullah SAW termasuk ketika dia memimpin sholat, dia jadi imam, dia juga membaca amin. Maknahu, apa sih maknanya? Anna hazihi sigatu ta'minin Nabi SAW, wa huwa tafsir li qawlihi idza ammana al-imam fa'ammanu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi sendiri ketika dia menjadi imam, dia membaca amin. Jadi kedengaran Nabi. Kalau ulama yang saya ingat sekali ya, ulama yang saya ingat sekali sering membaca amin itu mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang pernah dapat itu, Guru Junaid Sulaiman. Kali Watampone ya. Kota kali istilahnya kalau kan ada dua bersaudara itu kan kadi semua. Rafi Sulaiman dan Junaid Sulaiman. Itu kalau dia memimpin salat, dua-duanya itu membaca amin. Dan agak keras. Karena saya biasa, kalau beliau ke Sengkang, ya kan dulu di Sengkang, hampir murid-muridnya, bukan hampir ya, semua murid-muridnya Guru Tasada itu, kayak Juma Maksad, itu selalu datang ke Sengkang itu.
Nah ini yang kita tidak ikuti oleh santri sekarang, Pak. Santri sekarang itu paling malas pergi kunjungi gurunya. Paling malas itu. Saya masih ingat itu guru Tambo Dale ya. Saya masih kecil itu. Saya masih sanawiyah, itu saya sering sekali duduk di hadapannya guru tersebut itu. Saya masih sanawiyah ya. Kenapa? Karena paling tidak semua mereka itu 1 kali sebulan pasti datang ke Sengkang. Dan ketika dia datang ke Sengkang, pasti dia beri pengajian. Dan disitulah saya lihat para ulama luar biasa itu. Guru Abdul Pabaja umpamanya, kalau dia datang, pare-pare ya, Abdul Pabaja pare-pare, kalau dia memberi pengajian, langsung saja itu, ya puang tak pengajian. Tidak dia baca itu. Kalau saya kan memberi pengajian di sini, Pak, saya tidak akan pergi di sini kalau saya tidak buka dulu kitab ini sebelumnya. Kenapa? Saya bukan orang Arab. Pasti ada yang saya tidak paham. Maka ya saya harus membuka kamus. Apa artinya ini? Karena ini kan tidak mudah dibaca sebenarnya karena bukan bahasa kita. Yang kedua tidak ada barisnya. Dengan barisnya. Ya. Tapi memang mudah sekali itu membaca buku kalau tidak ada barisnya. Sembarang dibaca. Sembarang bacanya. Tapi bayangkan ya, kalau saya baca sembarang ini tersebar di mana-mana, salah bacanya, saya dikritik orang. Anak salah baca tak Ustaz? Kan itu saya malu. Makanya saya harus baca baik-baik itu. Apa bacanya ini? Ya, karena ini kritik. Saya sering mengatakan salah satu kelemahan ulama kita di Sulawesi Selatan sudah jauh lebih banyak yang tidak bisa membaca teks-teks berbahasa Arab dengan baik. Ini kelemahan utama ini. Megamutu sembaran ya, tidak berdasarkan pada teks yang ada. Ya, itu kelemahan itu. Ya. Gitu. Nah, ini juga dari hadis ini juga dipahami bahwa karena amin itu dibaca sesudah baca Fatihah, itu juga menunjukkan bahwa membaca Fatihah itu wajib hukumnya. Tidak boleh tidak membaca suratul Fatihah. Baik kepada imam, makmum, begitu pula apalagi orang yang salah dalam keadaan sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa ikut salat berjamaah sama kita semua karena jarang sekali saya pergi memberi pengajian dengan celana panjang. Hampir tidak pernah. Tadi saya sebenarnya ada sarung saya bawa. Ada juga baju koko saya bawa. Tapi tidak sempat lagi ganti. Ya, tidak sempat. Karena tadi kegiatan di hotel itu tidak mau berhenti. Sudah mau maghrib ya, dia pernah lupa aja. Sekali saya cili dulu. Nah, ini jam 7, sebenarnya jam 7 sudah dimulai lagi.